were against me. No! No! Halo, what's up guys? Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan dimudahkan jodohnya ya. Baiklah, pada video kali ini Mimin akan ceritain ke kalian sebuah film yang berbau sniper lagi nih guys. Kayaknya nih penonton setia A4 Movie suka yang main PUBG atau FF ya. Oke, tanpa berbasa-basa lagi, mari kita simak alur cerita film Rogue Warfare tahun 2019. Semongko. Pada awal film kita diperlihatkan sebuah kondisi di kota Timur Tengah yang terlihat porak-poranda diakibatkan sebuah pertempuran. Dilanjutkan dengan pernyataan seorang ketua kelompok yang bernama Jubah Hitam. Ia mengancam kepada orang-orang barat yang menduduki tanah mereka dengan alasan untuk perdamaian. Ia menambahkan bahwa komplotan memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk membebaskan tanah mereka dari Amerika yang telah menduduki tanah mereka selama 16 tahun lamanya. Berlanjut ke sebuah pemukiman di mana kelompok Jubah Hitam dengan brutal menembaki seluruh penduduk dengan alasan agar mereka tunduk dan patuh terhadap mereka. Dan beberapa pria yang memiliki senjata mencoba untuk melawan kelompok Jubah Hitam. Namun hal tersebut sangat sia-sia dan selanjutnya semua penduduk menyerah dengan kelompok Jubah Hitam. Mereka semua dipaksa untuk bertekuk lutut dan menjadi bagian dari kelompok Jubah Hitam. Salah seorang pria memohon untuk dibebaskan agar mendapat kehidupan yang tenang dan normal. Karena mereka menolak ajakan Panglima Jubah Hitam untuk menjadi bagiannya, akhirnya mereka semua dibantai satu persatu dan hanya menyisakan seorang bocah kecil wanita yang dibiarkan untuk kabur. Scene kemudian berpindah ke Gedung Putih. Seorang Presiden Amerika Serikat menyurati para negara sekutu untuk bersinergi membantu melawan teroris yang berada di Timur Tengah. Presiden AS juga menunjuk nama dari beberapa negara yang dipilihnya. Di antaranya adalah Daniel, James, dan Chris yang berasal dari Amerika, Raf dan Zax dari Inggris, Kelina dari Rusia, dan Xiu dari Cina. Nama-nama tersebut diketahui adalah prajurit khusus terbaik di negaranya masing-masing. Presiden AS juga mengakhiri suratnya dengan pernyataan memberi izin operasi senjata yang bersifat rahasia. 72 jam kemudian di lokasi yang dirahasiakan yang berada di Timur Tengah, Komandan Briscoe mendapat laporan bahwa pasukan elit dari berbagai negara telah datang. Komandan kemudian memberikan arahan bahwa sasaran utama dalam misi ini adalah Abid. Ia dikonfirmasi sebagai pemasok senjata dan beraliansi dengan kelompok Jubah Hitam. Komandan Briscoe menjelaskan bahwa ia belum tahu tentang ketua pasukan Jubah Hitam. Untuk itu, Abid adalah aset utama dalam mendalami misi ini. Karena belum mengantongi informasi yang mendalam tentang Jubah Hitam, komandan kemudian memerintahkan untuk terjun ke lapangan secara langsung untuk menggali informasi. Kemudian pasukan khusus diterjunkan di tempat terakhir yang diketahui para rombongan pasukan Jubah Hitam. Mereka kemudian menemukan tempat lokasi kelompok Jubah Hitam. Singkatnya, tempat tersebut dijaga dengan ketat oleh pasukan yang bersenjata lengkap seperti mereka. Kemudian mereka mulai bergerak untuk melumpuhkan satu persatu dari penjaga tersebut. Mereka lanjut bergerak ke suatu rumah di mana di dalamnya terdapat Abid yang sedang beristirahat. Abid terbunuh dalam penyergapan tersebut, sedangkan satu rekannya berhasil merampas pistol Chris dan menembaknya. Sedangkan Gelina sibuk mengumpulkan laptop dan HP yang menjadi misi awal mereka. Tak disangka para anak buah Abid seketika datang ke tempat tersebut. Komandan kemudian memandu mereka untuk bergerak menuju ke tempat evakuasi sembari membopong Chris yang terluka. Karena mereka harus berjuang dan memberi perlawanan dengan berat hati, Chris yang terluka tersebut tak sempat lagi diselamatkan. Namun sisi baiknya mereka semua berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Abid. Scene kemudian memperlihatkan seorang ajudan mendatangi Panglima Jubah Hitam dan mengatakan kelompok kita sudah dibayang-bayangi oleh para tentara Amerika dengan tragedi serangan di desa mereka.
Ia juga menambahkan bahwa Abid telah tewas dan kemungkinan besar misi mereka akan bocor jika pasukan Amerika berhasil mengumpulkan informasi dari tragedi tersebut. Kemudian pernyataan tersebut dijawab Panglima dengan tegas bahwa kelompok mereka menginginkan peperangan dengan tentara Amerika. Ia ingin menunjukkan bahwa kelompok jubah hitam tidak bisa dipandang remeh dan ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk membuat camp baru dan memberitahu pos-pos tentang kesiapan berperang kapan saja. Di sisi lain, Smith dan Gelina berusaha melakukan scanning data dari HP dan laptop yang mereka ambil dalam misi awal tadi. Namun sayang mereka belum banyak menggali informasi dari hal tersebut. Mereka hanya menemukan informasi tempat yang dinilai sebagai markas rahasia pasukan jubah hitam. Untuk itu komandan kemudian mengirim satelit mata-mata untuk melihat gurun tersebut dan hasil memang benar di gurun tersebut diidentifikasi markas rahasia pasukan jubah hitam. Dan terlihat mereka sekarang sedang membuat senjata yang sangat mematikan, yaitu sebuah senjata bom yang dinilai dapat memberikan daya ledak yang sangat dahsyat dan akan diuji coba. الخليط عم بيتكون ونوعية غاز السرن. Pembuat bom yaitu ajudannya tersebut juga mengatakan bahwa daya ledak yang dihasilkan dapat membunuh semua penduduk kota dan meluluh lantahkannya. Komandan Briscoe kemudian dengan cepat memerintahkan pasukannya ke tempat tersebut untuk mengetahui secara jelas apa yang sedang dilakukan komplotan jubah hitam. Para pasukan tersebut kemudian berangkat menuju tempat lokasi di mana jubah hitam sedang menyusun rencana tersebut. Mereka menyaksikan banyak tenda-tenda yang sedang dijaga dengan ketat oleh komplotan dengan senjata lengkap dan amunisi yang sangat mengerikan. Mereka kemudian membagi tugas masing-masing. Gelina berjaga dengan snipernya, sedangkan Daniel sebagai ketuanya mengajak rekannya untuk bergerak menyusur ke tenda-tenda tersebut. Gelina dapat dengan cepat melumpuhkan 3 pasukan jubah hitam dengan cepat. Ia juga dengan cepat menembak musuh yang mencoba membahayakan rekannya. Setelah melakukan penyisiran lokasi, Daniel dan Zax menemukan bekas pembuatan bom dan tak lama setelahnya mereka mendapat serangan dari pasukan jubah hitam yang bertanda pasukan jubah hitam sudah menyadari kehadiran mereka saat itu. Mereka kemudian mencoba memberikan serangan balasan kepada pasukan jubah hitam. Namun pasukan jubah hitam terlalu banyak sehingga membuat mereka tertekan dalam kondisi yang menegangkan. Gelina sang sniper pun tidak mampu berbuat banyak karena memang jumlah pasukan jubah hitam yang terlalu banyak. Melihat anak buahnya tertekan, komandan kemudian memerintahkan pasukannya untuk segera mengekstrasi dengan menggunakan helikopter. Namun proses restraksi tersebut tidaklah mudah karena mereka terjebak di tengah-tengah pasukan jubah hitam yang terus menembaki mereka. Daniel berusaha melindungi pasukannya dan menjadi umpan agar teman-temannya selamat. Alhasil, Daniel berhasil ditangkap dan pasukannya berhasil dievakuasi. Komandan Briscoe kemudian mengkonfirmasi kepada Presiden bahwa Daniel berhasil ditangkap dalam misi kedua mereka. Dan Komandan Briscoe juga mengatakan kepada Presiden bahwa jubah hitam telah membuat bom yang sangat berbahaya dan akan diuji cobakan di sebuah kota. Namun Komandan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kota mana yang akan menjadi bahan percobaannya. Daniel yang berhasil ditangkap para pasukan jubah hitam disiksa dengan dibelenggu dengan rantai di bawah terik matahari gurun pasir yang sangat panas. Panglima Jubah Hitam mengatakan kepada Daniel bahwa pasukannya telah lancang mencampuri urusan kelompok Jubah Hitam. Menurutnya kegiatan kelompok Jubah Hitam adalah sebuah gerakan revolusi yang memperjuangkan kebebasan di tanah mereka sendiri yang telah diduduki oleh berbagai negara selama 16 tahun lamanya. Scene kemudian memperlihatkan di mana Gelina mendapat sebuah titik terang bahwasanya kemungkinan besar tempat di mana kelompok jubah hitam akan menguji cobakan bom yang dirakitnya. Komandan Briscoe yang mengetahuinya segera melapor Presiden dan memerintahkan kepada pasukannya untuk bergerak keesokan harinya. Keesokan harinya Komandan Briscoe membriefing pasukannya dengan mengenalkan lokasi yang akan mereka tuju. Ia juga memberikan pakaian warga setempat sebagai kamuflase agar tidak diketahui oleh kelompok jubah hitam.
Di sisi lain, Panglima Jubah Hitam kemudian menunjuk sebuah kota yang dinilai sebagai gerakan pertentangan dan mendukung gerakan negara barat. Singkat cerita, pasukan khusus Amerika sudah berada di pedesaan yang diprediksi sebagai bahan uji coba bom kelompok Jubah Hitam. Mereka semua berpakaian orang sana sebagai kamuflasenya. Salah seorang kemudian berpidato dengan penduduk di sana dan mengajak untuk melawan kelompok Jubah Hitam yang telah meresahkan mereka selama ini. Dan tak lama datanglah pasukan Jubah Hitam dengan membawa sebuah bom dengan senjata AK-47 dengan amunisi yang sangat lengkap. Sang Panglima Jubah Hitam kemudian mendatangi sang orator dengan mengancam menggunakan pistolnya. Gelina yang mendengarnya kemudian mencari posisi sebagai penembak jitu di sebuah bangunan yang tinggi. Panglima yang melihat Gelina kemudian mengancam akan mengaktifkan bom. Namun dengan liciknya ia kemudian menembak sang orator dan segera kabur. Tim khusus kemudian juga membuka penyamaran dan melakukan gencatan senjata dengan kelompok Jubah Hitam. Singkatnya, mereka semua berhasil menghabisi seluruh anggota Jubah Hitam dan berusaha untuk menjinakkan bom yang telah aktif. Namun, Zax yang memiliki keterampilan menjinakkan bom sedang terluka parah dengan tembakan di lengannya. Ralph yang melihatnya kemudian segera bertindak dengan cepat dengan mengambil sebuah pisau, dan dengan arahan Zax mereka berhasil menjinakkan bom dengan memotong kabel hijau sesuai dengan instruksi dari Zax. Keputusan ini sebenarnya terbilang sangat konyol, di mana Zax memilih untuk memotong kabel hijau karena ia tidak ingin kabel warna merah dan biru sebagai warna bendera negaranya dipotong. Dan mereka pun kemudian meninggalkan lokasi tersebut dengan mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Dan film ini pun selesai. Secara keseluruhan film ini sangat seru, di mana plot dan alur ceritanya disajikan secara bagus dan ciamik. Namun Mimin di sini kurang puas dengan alur cerita yang terkesan biasa-biasa aja di endingnya. Berbeda dengan alur cerita film sniper lainnya yang terdapat problem internal atau semacamnya, seperti dalang dibalik itu semua adalah orang dalam mereka sendiri, atau semua itu hanya jebakan dari presiden sendiri. Tapi ya it's okay lah, ini hanya opini saya semata, dan film ini masih sangat layak ditonton oleh kalian yang memiliki jiwa barbar. Dan saya Najah, everything is okay, dan bye bye.